selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi panduan yang menarik banget ya soal etika kepemimpinan. Kita bakal coba bedah beberapa inti dan strategi kuncinya nih. Iya. Misi kita. Ya, mengungkap apa sih sebenarnya yang bikin pemimpin itu efektif dan gimana Anda bisa menerapkan ilmunya tanpa harus mikir kalau pemimpin itu harus terlahir gitu. Oke, kita mulai aja ya. Betul. Dan fokusnya di sini, seperti yang ditekankan di materi Anda. Bukan cuma teori loh, tapi lebih ke wawasan praktis. Banyak orang kan mikirnya kepemimpinan itu bakat ya, tapi panduan ini justru bilang banyak skill penting itu bisa kok diasah, dipelajari. Oke. Kita akan lihat deh beberapa gagasan kunci yang kayaknya bisa mengubah cara pandang Anda soal memimpin. Nah, ini poin pertama yang langsung, wah, bikin saya tertarik. Lupakan deh citra pemimpin superhero itu. Iya. Pemimpin hebat itu, menurut panduan Anda, ukurannya simpel aja. Bisa bawa hasil, tapi lewat timnya. Lewat timnya ya. Mereka bikin tim jadi lebih produktif dibanding kalau anggotanya kerja sendiri-sendiri. Jadi ini soal efektivitas gitu ya, bukan cuma karisma doang. Bener banget. Dan efektivitas ini bukan cuma soal capek target jangka pendek loh. Oh gitu. Iya, pemimpin yang visioner, kayak yang ditekankan di catatan Anda, itu justru nyiapin tim buat tantangan masa depan. Oh, jangka panjang berarti ya? Betul. Ini soal bangun kapasitas tim biar bisa terus berkembang. Nggak cuma bertahan aja. Mereka lihat gambaran besarnya gitu. Nah, ini nih masuk ke bagian yang menurut saya menarik banget, soal visi. Konsep lingkaran emas atau golden circle-nya Simon Sinek. Oh iya, yang why, how, what itu kan? Betul. Kebanyakan organisasi kan fokusnya di apa yang mereka kerjain sama bagaimana caranya. Tapi pemimpin inspiratif itu katanya mulai dari mengapa, why-nya dulu. Iya. Apa sih alasan dasarnya kita ngerjain ini? Nah, mengapa atau why ini intinya inspirasi. Kalau tim Anda ngerasa nyambung gitu ya sama tujuan atau misi di balik kerjaan mereka, itu loyalitas sama motivasi bakal tumbuh sendiri. Secara alami. Panduan Anda kan kasih contoh visi gede kayak IKEA. Apa tuh menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Ya, atau Google ya. Atau Google mengorganisasi informasi dunia. Tapi ini berlaku juga di level personal loh. Menemukan why Anda sendiri itu bisa jadi penggerak yang kuat banget. Ngomongin soal motivasi, nah ini mungkin bisa jadi momen aha buat Anda yang dengerin. Materi Anda nyinggung kenapa insentif kayak bonus gitu kadang malah gagal. Ya. Bahkan bisa nurunin kreativitas. Ada rujukan ke candle experiment itu kan ya? Betul, eksperimen klasik itu. Di mana imbalan uang malah memperlambat orang nyelesain tugas kreatif. Jadi fokus ke hadiah eksternal itu malah bisa bikin otak jadi sempit mikirnya. Nah, solusinya gimana kalau gitu? Bukan insentif dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam, maksudnya? Gini, kasih tim Anda rasa kepemilikan atas tugasnya. Kasih mereka otonomi, kebebasan buat nentuin cara kerja. Oke, jadi jangan di micromanage ya? Nah, itu dia. Hindari micromanage, ngatur detail-detail kecil gitu. Dan pastikan mereka paham kenapa tugas itu penting. Kaitannya sama gambaran besar apa. Ini bangun motivasi intrinsik. Oke. Tapi, yang penting juga nih ditekankan di materi Anda. Anda sebagai pemimpin tetap pegang tanggung jawab akhir. Itu kuncinya. Oke, nah terus ada pertanyaan klasik nih. Mending ditakuti atau disukai? Panduan Anda kasih pandangan yang menarik. Gimana tuh? Katanya di era sekarang dua-duanya bukan pilihan ideal, yang paling penting itu dihormati. Dihormati ya. Bukan ditakuti, bukan disukai. Iya. Betul. Dan rasa hormat itu, menurut materi Anda, itu campuran dari beberapa hal. Pertama, ya tunjukin kompetensi Anda. Beneran bisa kerja gitu. Oke. Terus, peduli. Tulus tapi ya, peduli sama anggota tim. Jaga batasan profesional juga penting. Nggak terlalu kaku, tapi yang nggak jadi teman banget juga. Ada batasnya ya? Iya. Dan yang nggak kalah penting, berani bersikap adil, tegas juga kalau emang diperlukan. Ini soal nemuin keseimbangan yang pas. Pemimpin sejati itu kan kelihatan pas krisis ya. Kuncinya, kata panduan ini, antisipasi sebisa mungkin. Scenario planning gitu ya. Mikirin gimana kalau... Betul. Tapi kalaupun badainya datang, sikap pertama, jangan nyalain orang, jangan cari kambing hitam. Oke. Ambil tanggung jawab. Ini bangun fondasi kepercayaan yang kuat banget loh. Bener. Dan ketenangan Anda sebagai pemimpin itu nular ke tim. Oh ya? Iya. Jadi usahakan tetap tenang,
Komunikasi juga harus transparan. Jujur aja soal situasinya, tapi ya jangan nambahin panik. Kasih arah yang jelas gimana caranya keluar dari masalah. Ini juga berlaku kalau ada tekanan dari atasan. Jadilah tameng yang bijak buat tim. Negosiasikan kalau ada ekspektasi yang nggak realistis. Dan yang paling penting, jangan pernah kompromi soal integritas dan etika. Oke. Terakhir nih, pengingat penting dari materi Anda. Kepemimpinan itu bukan tujuan akhir. Bukan sesuatu yang bisa dicapai terus udah selesai. Bukan garis finish ya. Bukan. Ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan belajar seumur hidup. Artinya, penting banget buat terus-menerus evaluasi diri. Minta masukan, feedback dari tim. Secara aktif malah. Terus, ya belajar dari pemimpin lain yang kita kagumi. Berani keluar dari zona nyaman, coba cara-cara baru. Dan jaga kesehatan juga, fisik mental. Itu penting. Pemimpin hebat itu pemimpin yang terus bertumbuh. Jadi kalau kita rangkum nih ya, beberapa intisari penting dari panduan Anda, kepemimpinan itu bisa dipelajari, bisa diasah. Visi atau mengapa tadi, itu jantungnya inspirasi tim. Betul. Motivasi terbaik itu datang dari rasa punya kerjaan itu dan paham tujuannya. Target utamanya itu dihormati, bukan cuma disukai atau ditakuti. Iya. Hadapi krisis dengan tenang, tanggung jawab, transparan. Dan yang paling penting, ini proses belajar terus-terusan. Semua ini ngebangun fondasi kepemimpinan yang kuat dan etis ya. Nah, sebagai penutup, materi Anda ini ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Apa tuh? Berdasarkan semua yang kita bahas tadi, apa satu langkah nyata paling pertama yang bisa Anda ambil buat mulai jadi versi pemimpin hebat dari diri Anda? Mungkin bisa dimulai hari ini. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut deh.